Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Naki dengan kawan Naki baik. Alhamdulillah baik. Ni bersama Kak Lila daripada Indonesia. Baiklah, hari ni Kak Lila ingin berkongsi dengan kita. Kami akan bertanya beberapa soalan dan Kak Lila akan menjawab soalan tersebut. Tanpa buang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, kita akan bertanyakan soalan iaitu nak minta Kak Lila buat pengenalan dan berikan latar belakang pendidikan. Silakan. Okay, thank you Naki. Suara saya terdengar atau ada bising? Terdengar. Ada Jelas. bising enggak? Ya. Okay. Okay guys, halo semuanya. Good night. Perkenalkan, nama saya Lila Harisma Putri. You can call me Lila. Saya dari Indonesia dan saya ada lulusan atau I've graduate from Science Education Study Program dari Universitas Negeri Semarang. Dan ya, saya sudah lulus, saya sudah menjadi seorang sarjana dan saat ini saya menjadi seorang guru, science teacher di salah satu sekolah menengah di Indonesia, sekolah Islam menengah. Baiklah, terima kasih atas pengenalan yang cukup menarik dan amat membuatkan saya tertarik kerana kita mempunyai latar belakang yang lebih kurang sama. Dan kami juga bakal guru di sekolah rendah. So, selamat berkenalan. Okay, soalan kedua. Boleh bertanya tentang apa pengalaman pembelajaran sewaktu menjadi pelajar, iaitu waktu jadi student. Okay, terima kasih Nakil atas pertanyaannya, soalan. Nah, yang pertama nih terkait pengalaman saya masa menjadi seorang pelajar. Selama menjadi seorang pelajar, banyak sekali experience yang saya dapat, baik itu informal atau formal. Dan seperti yang Naki dan kawan tahu, siapa ini? Saya boleh panggil siapa ini? Nama kawan Naki? Boleh panggil saya Safwan. Safwan. Oke, salam kenal Safwan. Oke, Naki dan juga Safwan ya. Jadi selama saya menjadi seorang pelajar, pengalaman informal baik formal saya telah dapatkan, dan seperti Naki dan Safwan tahu, basic saya itu adalah Science Edu, yang mana memang tidak lain dan tidak bukan itu sebagai Science Edu ya. Lulusan Science Edu ini memang belajar banyak praktikum di laboratori, dan selain itu selama menjadi seorang pelajar saya juga belajar discuss dengan secara berkelompok, presentation, terus observe ke sekolah itu juga pasti ya, baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Mungkin kalau sekolah negeri itu di Malaysia sekolah kebangsaan. Nah, itu observe ke sekolah, bagaimana lingkungan sekolah di sekolah negeri, sekolah swasta, bagaimana lingkungan belajar di sana. Selain itu saya juga pastinya menamatkan skripsi saya ya, itu pengalaman belajar yang sangat luar biasa. Itu menurut saya adalah skripsi final assignment atau final ya tugas akhir lah intinya. Dan ya
di mana pengalaman belajar ini sangat indah karena adanya COVID-19. Jadi pembelajaran masa itu sangat bervariasi, baik online, offline, dan hybrid pun sangat-sangat luar biasa. Terima kasih atas pengalaman yang orang kata cukup dan sangat menarik, kerana ketika menjadi student mengalami beberapa peredaran masa di mana ada COVID-19 menjadikan kita online macam kita orang juga. Betul tak, Safwan? Betul. So, kita pergi kepada yang ketiga. Dekat Indonesia, boleh saya tahu macam mana membuat nota? Adakah secara digital atau secara tulisan? Okay, bagaimana membuat nota? Catatan ya, notes kan? Notes. Yes, catatan. Dan sejauh ini kalau di Indonesia itu sistemnya bisa keduanya, jelas. Apalagi in this era, teknologi ini memang sudah mendominasi kita ya. Kita sudah hidup berdampingan dengan teknologi, dan phone pun itu menjadi kawan kita ya saat ini. Jadi memang baik online ya ataupun offline itu dapat kita laksanakan di Indonesia. Dan untuk di masa university mungkin ya memang kebanyakan itu menggunakan digital laptop agar lebih cepat ya, mudah juga kita mengakses informasi. Tapi ada beberapa hal yang memang informasi tersebut kita harus catat di buku, kita tulis. Dan saya sendiri prefer untuk menulis, karena kalau kita menulis itu informasi masuk itu sangat mudah saya terima. Dan kalau untuk jadi seorang pelajar ya yang belum di tingkat university di Indonesia ini, sama, bisa keduanya, boleh digital ataupun masih konvensional dicatat begitu dengan bolpen dan juga kertasnya. Tetapi kalau Naki dan Safwan tahu, sama seperti banyaknya pelajar, entah mungkin di Malaysia beda atau sama, tapi pelajar di sini itu ketika bersekolah memang mereka tidak bebas untuk menggunakan phone. Karena kalau kita biarkan mereka itu belajar menggunakan phone, sekolah membawa handphone, itu pasti mereka tidak fokus. Masa rehat mereka pasti akan game atau buat TikTok semacamnya gitu. Jadi memang hampir semua sekolah itu rata-rata tidak memperbolehkan membawa phone ketika mereka pergi ke sekolah. Tapi kalau misalnya memang ada keperluan yang harus membawa phone, mereka boleh membawa phone ataupun laptop ataupun iPad. Tapi kebanyakan dari pelajar di Indonesia yang masih bersekolah itu biasanya masih mencatat. Tapi kita bukan berarti tidak menggunakan teknologi sama sekali ya, tapi tetap ada sometimes lewat WhatsApp atau lewat platform lainnya. Itu sih. Alright, thank you atas perkongsian macam mana membuat nota di sana. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Ini sebabkan ada waktu kita COVID dan ada waktu selepas COVID. Okey, kita tolak ketepikan COVID tu. Sekarang nak tanya, kalau bukan COVID, adakah lebih banyak secara online atau lebih banyak secara bersemuka, dan berapa persen tu agak-agak? Masa COVID ya? Masa COVID lagi ya? Selepas COVID, sebab kan ya, COVID online. Selepas COVID. Memang sejatinya pembelajaran ini biasanya selalu
bersemuka ya, tatap muka. Kalau di Indonesia itu tatap muka. Memang dilaksanakan secara offline, bertatap muka. Dan semasa COVID memang kita semua ada peraturan yang tidak memperbolehkan kita keluar dari rumah, dan memang pembelajaran harus dilakukan secara online. Dan setelah COVID pun kita mengalami transisi hybrid, jadi kita ada beberapa pembelajaran secara bersemuka dan juga online. Tetapi untuk saat ini insya Allah dan alhamdulillah keadaan dunia kita sudah mulai membaik ya, dan ya pembelajaran pembelajaran bersemuka ini 95% kita lakukan secara offline, tatap muka secara langsung, kita bertemu antara pelajar dan juga seorang guru. Dan tetapi kalau untuk pelajar masa di university itu keduanya boleh dilaksanakan. Kalau misalnya dosen ini berhalangan untuk hadir, untuk datang ke dalam kelas, dosen kita selalu memberikan alternatif tetap berkuliah tetapi secara online. Tetapi kalau pelajar-pelajar menengah lah, belajar menengah dan pelajar rendah ya Naki ya, kalau di Malaysia ya itu full offline. Tapi ada beberapa sekolah yang memang hybrid juga, bisa offline dan juga online. Kira-kira waktu universiti, kelas online dengan offline tu 50-50 lah. Means bawa lecturer tu sendiri. Kalau di university biasanya ada persentasenya nanti. Saya lupa berapa persen, tapi yang jelas kalau secara tatap muka atau bersemuka ini ada berapa persen harus dilaksanakan, dan online ini ada persentase sendiri boleh dilaksanakan. Jadi memang ada pembagian dan itu tidak 50-50 sepertinya. Saya lupa berapa persen pada saat itu. Kalau di Malaysia ada aturan? Ada. Kalau kita orang di IPG ada beberapa jam akan dikhususkan untuk bersemuka dan ada beberapa jam akan dikhususkan untuk online. Oke. Paham. Jadi ya sama lah ya Naki ya. Kurang lebih sama di Indonesia juga. Kayak gitu. Okay. Terima kasih. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan. Okay. Kan Kak Lila dah menjadi seorang guru, betul tak? Okay. Betul. Okay, sekarang ni selama menjadi guru, apa pengalaman pengajaran waktu menjadi seorang pengajar di sekolah? Pengalaman pengajaran menjadi seorang pengajar dekat sekolah. Wow, okay Naki, thank you ya atas soalan ini. Sebagai seorang pengajar baru 1 tahun Naki saya mengajar di sini, sangat banyak pengalaman yang saya dapat, dan kalau belajar ini tidak semudah yang kita bayangkan ya, itu karena mungkin ekspektasi saya, my expectation adalah we only deliver the material, kita hanya deliver materi. Ternyata di dalam actionnya itu ada tantangan, banyak challenge yang ternyata datang, dan challenge itu tidak pernah saya bayangkan. Apa contohnya? Yaitu pelajar-pelajar yang punya kepribadian yang berbeda-beda atau masing-masing. Jadi ini memang agak sulit ya Naki dan juga Safwan. Kalau Kalila selama mengajar itu yang paling menjadi highlight adalah cara dan gaya belajar masing-masing pelajar dan juga capaian atau goals dari masing-masing pelajar. Karena tidak semua pelajar itu nilainya bagus semua, dan juga ada yang top, middle, dan juga yang lower lah. Dan itu yang menjadi challenge untuk saya sebagai seorang
pengajar baru bagaimana agar mereka ini dapat berdampingan, berjalan bersama dengan kemampuan yang berbeda-beda. Seperti itu sih. Dalam menghadapi zaman yang kian mencabar, murid-murid yang pelbagai dengan gangguan di media sosial. So, kita boleh tengok tentang macam mana kepribadian murid yang pelbagai. Okay. Sekarang ni pergi pada soalan seterusnya. Adakah membantu penggunaan AI atau teknologi terhadap pelajar dalam pembelajaran? Okay. Dalam membantu penggunaan AI itu belum saya pernah lakukan ya, karena saya rasa pelajar-pelajar sekarang ini sudah sangat pandai untuk AI itu. Kalau di Indonesia AI asli ini gitu. Jadi mereka udah tahu dan udah paham sebenarnya di mana mereka harus menemukan informasi. Tapi sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, perlunya saya membuat pembelajaran yang aktif dan juga pembelajaran yang berkesan untuk mereka serta menarik. Dan itu yang menjadi PR, itu yang menjadi challenge untuk saya, mengarahkan mereka bagaimana belajar menggunakan teknologi yang menyenangkan. Beberapa hal sih yang bisa saya gunakan itu macam Kahoot, Classroom, tapi Classroom itu masa COVID lah. Tapi sekarang ini yang hype ini di dekat sekolah saya itu Zepquiz. Tahu Zepquiz? Zepquiz. Belum tahu lagi. Boleh cari. Kalau macam ChatGPT dan kawan-kawan ini saya rasa mereka sudah lihai dan pandai ya, tahu AI gitu. Cuman lebih mengarahkan ke platform pembelajaran yang sesuai sih di era sekarang ya. Contohnya itu tadi. Okay. Terima kasih atas apa orang kata reaction yang cukup mendapat hati Aduh. Okay. Aduh. Kita pergi kepada yang seterusnya. Apa contoh aktiviti yang sesuai dan menarik minat pelajar? Aktiviti yang menarik minat pelajar. Kalau sejauh ini Neki, mereka ini menurut saya memang agak sulit fokus kalau pembelajaran itu pembelajaran yang membosankan, yang mana mereka duduk mendengarkan cikgu di depan kelas gitu. Dan di Indonesia sendiri pun beberapa tahun terakhir ini juga sudah menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini namanya Merdeka itu kan free ya, jadi mereka itu dibebaskan untuk belajar dari mana saja dan juga kapan saja. Dan sejauh ini di kurikulum Merdeka ini kita memang diharapkan untuk membuat yang namanya modul ajar. Jadi modul ajar ini macam activity untuk satu pertemuan itu. Jadi kita mau gunakan YouTube kah, gunakan Zepquiz kah, gunakan platform macam Wordwall or something kayak gitu. Nah, yang menarik untuk pelajar sejauh ini, karena saya adalah science teacher, of course praktikum itu menjadi salah satu pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka. Jadi mereka ini super excited kalau misalnya memang praktikum. Dan beberapa praktikum yang pernah saya lakukan untuk pelajar-pelajar saya itu, yang pertama observing cell dari plant cell, from plant cell ya. Jadi dari plant cell kita gunakan bawang, lalu gunakan mikroskop dan mereka mengamati sel-sel dari sel-sel tumbuhan. Lalu yang kedua saya growing microbacteria, gunakan petri dish semacam itu. Nah mereka ini sangat interest karena mereka setiap hari harus melaporkan apakah petri dish tersebut, agar tersebut sudah ada
baik atau bakterinya atau belum gitu, apa sudah growing atau belum gitu. Terus praktikum apa lagi ya saya sampai lupa. Oh ya, yeah. Acid and alkali, mereka identify acid and alkali. Tahu acid, larutan asam ya, mereka yang menggunakan litmus paper itu sih sejauh itu beberapa activity yang menarik untuk mereka as science teacher. Selain itu juga activity yang of course menggunakan teknologi. Contohnya tuh ZQuiz tadi itu Naki. Jadi mereka ini excited karena di ZQuiz itu mereka nanti satu kelas ini satu kelas ini mereka akan masuk ke dalam satu ruangan online. Macam apa ya? Macam boleh bilang apa ya? Games apa ya? Jadi mereka nanti ada misi untuk membuka-buka apa ya, code atau pintu. Jadi setiap pintu itu ada pertanyaan-pertanyaan. Dan mereka pakainya ada avatarnya. Jadi nanti mereka avatarnya jalan kayak gitu. Faham. So penggunaan yang biasanya menarik minat student ni contoh macam eksperimen lah. Contohnya macam eksperimen lah yang menarik minat murid ni. Okay. Tidak mengapa. Terima kasih atas perkongsian tadi. Seterusnya, okay. Sebagai seorang guru, macam mana nak mengawal pelajar yang tidak tengah cakap, iaitu degil lah. Senang cerita. Degil nih macam Safwan dan Naki atau halo, okay ya. Bagaimana menghadapi pelajar-pelajar yang degil gitu ya, macam korang-korang ini kan. Tapi untuk saya sendiri ya, karena saya adalah Gen Z, kita satu gen ya guys ya, Gen Z ya. Jadi Gen Z mungkin cenderung lebih santai, tapi juga harus tegas gitu. Tapi bagi saya menjadi seorang teman untuk pelajar-pelajar itu memang harus ada. Bagi saya bonding antara pengajar dan juga pelajar ini memang diperlukan dalam misi ini, karena kita boleh tahu pelajar-pelajar ini, kalau mereka bercerita ke kita jadi tahu mereka ini masalahnya apa, sehingga kita bisa menyimpulkan nantinya, oh ternyata the reason why dia degil ini macam ini. Jadi mungkin kita lebih mensupport mereka dari case atau masalah-masalah yang mereka punya. Karena sejauh ini saya menjadi seorang pengajar itu saya belajar bahwa setiap individu atau setiap pelajar ini mereka dapat berbuat sesuatu ini karena memang lingkungan mereka sebelumnya. Jadi lingkungan mereka ini seperti apa, baik dari keluarga dia, orang tua dia, kawan-kawan dia. Kalau mereka ada di lingkungan yang baik-baik ini, insya Allah mereka juga menjadi anak-anak yang good lah ya. Tapi kalau misalnya mereka kurang beruntung dengan lingkungan tersebut, sehingga mereka akan menjadi seseorang ya itu tadi nih, seperti yang Naki sebutkan. Tetapi sejauh ini treatment saya adalah yang pertama, saya kena bonding, ikatan dengan mereka sebagai seorang teman, tetapi saya juga memberikan batasan. Mereka harus tahu meskipun saya adalah seorang guru Gen Z yang mungkin bisa menjadi seorang teman, tetapi saya di sini adalah guru.
Jadi memang sudah patut dia tetap harus menghargai. Nah itu sih perlu batasan itu. Tapi ya sejauh ini tadi sih saya membuat komunikasi yang baik kepada pelajar-pelajar yang memang agak sulit diatur. Saya juga memberikan MOU, kesepakatan lah ya, kita harus punya MOU. Kalau nanti dia seperti ini, apa konsekuensi yang dapat dia terima? Kalau dia nanti seperti ini, apa reward yang akan mereka dapatkan? Dan saya yakin dengan adanya pendekatan ini dan pastinya kita harus lebih sabar ya menjadi seorang cikgu di sini. Itu saya rasa insya Allah bisa lebih efektif daripada memberikan hukuman ya seperti itu dah lagi. Lebih ke discuss dan bonding macam tu. Okey, terima kasih kepada Kak Lila atas perkongsian. Jadi, seterusnya saya melihat pada kawan saya di sebelah sana, Safwan, ada soalan yang nak ditanya kepada Kak Lila. Silakan Safwan. Baik, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Lila kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Jadi soalan pertama saya, apa pandangan Kak Lila? Adakah Kak Lila melihat pembelajaran digital di Indonesia merupakan satu peluang besar ataupun cabaran yang perlu diatasi? Maaf Safwan, boleh diulangi soalannya? Apakah? Okey, baik. Pada pendapat Kak Lila, adakah Kak Lila melihat pendidikan digital di Indonesia itu merupakan satu peluang untuk Indonesia maju ataupun ia merupakan satu cabaran yang perlu diatasi? Oh, okay. Thank you, Safwan. Cabaran ini challenge, tantangan ya. Challenge ke tantangan ke? Ya. Oke. Ya, Oh, sebab jelas pastinya memang di Indonesia ini pendidikan digital ini menjadi peluang chance yang cukup besar untuk masa depan negara kita sendiri. Dan seperti yang Safwan tanyakan, karena memang teknologi ini masuk pastinya memberikan efek, memberikan impact yang mana impact ini tidak selalu baik. Nah, yang mana teknologi yang kita terima, teknologi yang kita punya ini jelas ini memudahkan kita untuk mengakses segala sumber belajar dengan mudah, cepat. Sehingga pembelajaran ini dapat interaktif, mudah, menyenangkan, cepat. Jadi dan kita bisa dapatkan itu banyak sekali di era sekarang. Namun, Zafan juga pasti tahu ya, ini menjadi tantangan besar tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh negara pastinya. Tantangan yang besar sendiri itu ya seperti apa namanya informasi yang mereka ini belum dapat pilah dan pilih. Karena sebagai seorang pelajar ini memang terkadang informasi itu kan mereka tidak tahu nih mana yang betul, mana yang salah. Mereka hanya terima informasi, oke ini informasi yang saya terima. Nah ini nih, kebenaran soal informasi ini terkadang. Mungkin mereka hanya kita bilang berpatok, apa kita berpatok ya? Berpacu, kita hanya, baca satu kali, terus kita percaya gitu. Padahal sebenarnya kadang ada informasi yang sebenarnya kurang tepat. Atau informasi bohong. Ya, seperti itu. Terus tantangan selanjutnya yaitu mungkin seperti pemerataan akses internet di tempat di 3T. Nah, ini juga ada 3T ini juga mungkin belum akses teknologi sampai sana, tetapi kalau sejauh ini hampir semua memang sudah menggunakan teknologi di Indonesia. Dan yaitu tadi, untuk cabaran itu sendiri memang perlu adanya peningkatan literasi, karena tadi kalau misalkan mereka ini salah mengambil informasi, terjadi misinformasi, jadi mereka salah, mereka menanggapinya itu dengan tidak tepat, sehingga informasi itu tidak menjadi manfaat, justru menjadi hal yang
salah gitu. Jadi perlu adanya peningkatan literasi untuk mereka. Ya, boleh. Sekejap sorry tadi laptop habis bateri. Kena tukar device sekejap. Okey. Terima kasih kepada Kak Lida atas pencerahan ataupun penyampaian yang diberikan sebentar tadi. Sangat meluas dan mudah untuk difahami oleh semua. Jadi, untuk soalan saya yang kedua, apakah kesan penggunaan teknologi terhadap hubungan antara guru dan pelajar? Adakah ia menjadikan interaksi antara guru dan pelajar tu lebih mudah ataupun ia membawa kepada kerenggangan ataupun sukar untuk murid dan juga guru untuk berbicara? Oke, pengaruh teknologi terhadap hubungan saya dengan pelajar. Pastinya dengan adanya teknologi yang super cepat ini, kita dapat menjalin hubungan ini dengan mudah dan juga cepat. Selain itu kita juga dapat memberikan informasi kepada pelajar ini dengan mudah dan contohnya kita bisa memberikan materi hanya melalui platform digital macam WhatsApp. Kalau misalnya saya mengalami sesuatu hal yang memang ternyata mendadak gitu ya, mendadak tiba-tiba gitu. Nah itu, jadi saya boleh berikan informasi tersebut melalui WhatsApp. Nah di sini dapat kita tahu bahwa pengaruh teknologi hubungan guru dan juga siswa ini berpengaruh positif ya, yang mana kalau misalnya Safwan tahu dengan era digital seperti ini kita bisa menghubungi seseorang itu dengan cepat, apalagi dengan seorang pelajar. Namun kalau misalnya kita juga terlalu bergantung dengan teknologi, ya interaksi tatap muka ini kan juga dapat berkurang nanti ya kalau misalnya kita tergantung sama teknologi terus. Jadi ya intinya teknologi ini memang menjadi pelengkap lah antara hubungan pelajar dan juga seorang guru, seorang pengajar, menjadi pelengkap untuk mereka dalam membina pembelajaran yang baik dan juga manfaat begitu. Okey, baik. Terima kasih Kak Linda. Jadi untuk soalan saya yang terakhir untuk sesi temu bual kita pada hari ini ialah, adakah semua pelajar di Indonesia mudah untuk mendapatkan akses ataupun rangkaian internet di sana untuk belajar? Mohon penjelasan. Oke, Safwan, memang insya Allah hampir semua Indonesia ini sudah dapat mengakses internet dengan mudah. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, tantangan di era teknologi ini adalah beberapa tempat yang jauh atau terpencil 3T itu ya yang tadi saya boleh sebut. Jadi 3T ini adalah tempat yang tertinggal, terdepan dan terluar. Jadi mereka ini sangat jauh dari jangkauan. Sehingga kalau mereka jauh dari jangkauan ini agak sulit teknologi itu mereka terima. Dan Safwan juga ada informasi juga Safwan juga harus tahu kalau di Indonesia ini memang umumnya teknologi internet ini sudah baik sekali dan bahkan mereka ini banyak yang sudah punya phone sendiri-sendiri ya, sudah punya teknologi sendiri-sendiri, bahkan tidak jarang mereka ini ada phone, ada iPad atau ada laptop gitu. Tetapi memang tadi di tempat 3
daily begitu. Sehingga memang sejauh ini ya pembelajaran tatap muka ini menjadi metode utama untuk para pelajar yang ada di sana. Dan ini Zafwan, di Indonesia ini kan budayanya banyak sekali, bermacam-macam, jutaan ya, ratusan juta budaya, dan ada beberapa daerah di Indonesia ini yang memang mereka ini menolak teknologi itu masuk. Salah satunya itu ada yang namanya suku Baduy. Baduy ini ada Jawa Barat. Ada dua adalah daerah yang masih pure, mereka bergantung dengan alam, mereka tidak pernah memasukkan internet atau teknologi yang ada saat ini karena mereka menjaga keorisinalan atau originality dari daerah mereka dengan baik. Jadi mereka memang menolak untuk itu masuk. Begitu. Jadi mereka masih terjaga budaya di beberapa tempat, salah satu contohnya Baduy, dan mungkin masih ada banyak tempat lain. Gitu. Kalau di Malaysia semua sudah terakses internet atau ada nih tempat-tempat yang terpencil juga belum teknologi masuk? Padahal. Oh, oke. Oh, berarti itu macam tempat 3T tadi itu. Makanya 3T kan tertinggal, terdepan. Terdepan ini mereka menjadi priority. Jadi mereka memang diutamakan. Terdepan itu memang dia diutamakan agar mereka segera sejahtera dan agar sama seperti kita semua. Itu sih. Apa istilahnya lagi? Apa? Ulang balik. P. Oh, P3, oke. Karena memang jauh, jadi memangnya itulah. Tapi memang saya rasa baik Indonesia, Malaysia pasti mengusahakan agar teknologi ini mereka bisa sampai ke sana, internet bisa mereka akses cepatnya agar ya sama-sama sejahtera. Setakat ni saya sudah jelas dengan semua soalan saya tadi. Apa ya? Ini bagaimana nih sekolah? Satu, dua, tiga. Okey. Terima kasih Kak Lina. Semoga dapat menjadi guru yang dapat memberi manfaat kepada semua. Amin. Semoga kalian juga berjaya selalu untuk studinya dan masa depan kalian ya, your future. Amin ya Allah. Ya. Saya malu ini record nih nanti